Jika kandang itu sudah tertutup, ya, sudah pakai blower, maka yang berlaku di situ adalah close hose. Satu poin penting dari persoalan kipas di kandang, kipas itu adalah paru-parunya. Selamat siang, Sobat Kentung Official. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik mengenai dunia perayaman. Sebelum kita mulai, kita pakai hand sanitizer dulu, bro, biar lebih aman. Ya, biar bisa salaman juga. Salaman. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Bang, sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bro? Ya, mantap jiwa. Ya, topik kita pada kali ini bahasanya mengenai kipas. Jadi kipas itu apakah berpengaruh terhadap kecepatan angin, gitu, seperti itu. Oke. Ya, mungkin langsung saja penjabarannya oleh Pak Saiz. Selama ini kalau yang di lapangan seperti apa? Apakah ada kasus-kasus tertentu mengenai kipas ini? Kipas yang dimaksud tentunya ini adalah kipas untuk kandang ya. Jadi dia negative pressure ya. Jadi ada positive pressure, ada negative pressure. Negative pressure itu artinya dia nyedot exhaust fan. Nah, kalau positive pressure itu dia niup. Kalau yang teman-teman alami di lapangan, peternak masih memakai yang model positive pressure atau tidak? Masih, tapi di sebagian ya. Maksudnya kadang-kadang ada, cuman kalau sekarang lebih ke yang negatif. Negative pressure ya, berarti semuanya pakai angin atau udara itu disedot. Betul. Oh, nah ya itu betul. Oke. Berarti di tahap ini peternak sudah mulai beralih ke negative pressure. Oke. Nah, persoalan apa saja yang sering terjadi di lapangan? Nah, kalau untuk di lapangan biasanya yang sering kita dapati kendala ya, itu dari kecepatan angin yang kurang tercapai dari standarnya. Gitu. Oke. Contoh kita punya standar di ayam untuk bobot 2 kilo kan di 3,3 meter per second ya, 3 meter per detik. Ya. Tetapi banyak yang nggak nyampe segitu dengan jumlah kipas yang sama, seperti itu Pak Faiz. Oke. Jadi memang banyak sekali sekarang beredar penjual-penjual kipas, ya enggak? Betul, ya. Semua orang bisa jual kipas sekarang. Ya. Dan kipas itu pun ada yang mulai yang standar paling low, medium, bahkan sampai yang mahal. Itu ada semua. Nah, yang pertama sebenarnya, apakah peternak sudah mengetahui sebenarnya kebutuhan kipasnya itu berapa? Tentunya kita akan bahas soal kebutuhan kipas dan ventilation system itu di acara selanjutnya, ya, di video selanjutnya. Cuma kita ingin peternak tahu sebenarnya adalah bahwasanya ayam jadi tidak hanya butuh oksigen saja, tapi nanti di umur yang mulai membesar ya, di growingnya, dia juga butuh yang namanya wind chill effect. Efek dingin yang diciptakan dari angin yang mengalir tersebut. Nah, sebenarnya kita nanti di situ tuh wind chill effect. Tapi pembahasannya di video yang lain aja ya. Oke. Nah, yang pertama itu, kedua tentang pemilihan kipas. Peternak kenapa memilih kipas itu? Misalkan kalau dulu ada setengah horsepower, ada 1 horsepower, ada 1,5 horsepower. Kenapa peternak milih ini?
biasanya pakai yang apa di lapangan? Kalau yang di lapangan, kalau yang di kita sih udah pakai 1,5 ya. Kebanyakan 1,5 ya, Nah. betul. Tetapi ya itu mungkin pengaruh nggak dari kipas yang dipakai seperti itu Bapak Is? Oh, jelas berpengaruh sekali, jelas berpengaruh. Spek kipas kita harus tahu. Ini berapa horsepower, berapa wattnya, kemudian ini menggunakan listrik berapa fast, dan yang paling penting peternak wajib tahu ini kekuatan kipasnya itu berapa, begitu. Lama itu Tahanannya. waktunya. Sedotan sedotan udaranya dulu. Nah, kalau soal durability atau ketahanan itu biasanya tergantung merek sih. Tapi kalau soal milik kipas itu kita harus tahu kapasitas kipasnya itu sebenarnya berapa. Biasanya pakai ukuran CMH atau CFM ya. Cuma kita tidak perlu dipusingkan dengan CMH atau CFM. CMH itu kubik metric hours ya, kubik meter hours. Kalau CFM kubik feet minute. Ini cuma beda ukuran saja. Kita semua bisa lihat di Google. 1 CFM berapa CMH, 1 CMH berapa CFM, itu saya kira kita bisa. Jadi jangan dipusingkan oleh ini CFM atau CMH. Sebenarnya sama, bisa kita konversi, banyaklah konversernya. Nah, dari situ kita nanti akan tahu kita butuh berapa kipas. Nah, tidak bisa artinya di generalisir. Sama rata. Kalau 1,5 horsepower itu adalah misalkan 38.000 CMH, tidak bisa seperti itu. Untuk kepastiannya lebih baik peternak ini dia minta data ke penjualnya. Nah, ini kalau penjualnya memang dia menggunakan riset di kipasnya, pasti dia punya datanya. Ada gitu ya. Ada datanya. Tapi kalau ini penjualnya asal jual, maklar dia, asal omong doang jualannya, pasti tidak punya data itu. Jadi asal yang penting ini segini Pak, RPM-nya segini, ininya segini ya. Itu Pak yang jadi persoalan sebenarnya. Kita harus tahu nih kemana kita beli. Ada juga yang riset-risetan, ya silakan saja. Itu. Jadi kita juga penting untuk mengecek juga atau menanyakan ke penjual ya Pak. Ya. Itu ya berarti ya. Ya. Kita harus tahu berapa ini yang dipakai seperti CMF-nya tadi atau CMH-nya tadi Ya. seperti itu ya. Jadi untuk menentukan juga jumlah kipas yang akan kita pakai. Seperti Betul, itu, ya. betul. Ya. Jadi itu juga penting Bang Rizal ya. Jadi kita benar-benar harus bareng-bareng harus tahu seperti itu di lapangan. Nanti seperti kan apa. intinya spek kipasnya seperti apa kan kita harus tahu Ya, gitu kan. betul. Dari penjualnya kan kita tidak asal membeli saja gitu kan. Ya. Faktanya kan di lapangan kan banyak yang masih seperti itu kan. Kadang-kadang banyak peternak ini Pak Faiz, dia nggak tahu kapasitas kipasnya itu. Nah, Dia hanya tahunya saya sudah pakai 1,5 PK. nah itu dia. Kita nanti ada data, mungkin nanti bisa dilihat di presentasi. Iya. Nanti kita share bahwasanya 1,5 horsepower, 1,5 HP itu atau 1,5 PK, horsepower dan PK itu sama ya. Iya. Itu ternyata menghasilkan kapasitas yang berbeda. Ini nih yang jadi persoalan nih. Peternak biasanya mengeneralisir. Begitu 1,5 PK sama dengan 38.000 CMH. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya begitu dipasang, loh, kok anginnya kurang ya? Ya. Ini dia. Ini yang bikin akhirnya peternak ingin ekspektasinya berlebihan, tapi ternyata pada saat dipasang, loh, kok cuma segini doang. Begitu. Nah, kemudian pemilihan dari segi dinamo. Ya, dinamonya pakai dinamo yang dari mana kan begitu. Ini yang hubungannya sama
apa namanya, sama durability tadi, keawetan. Nah, tentu apakah dinamonya dari Eropa atau dinamonya dari China itu akan berbeda lagi, atau pakai juga dinamo apa, baling-baling bambu. Itu Oh ya. nah, dinamo Tamiya lah, itu beda lagi mas. Jadi kemudian nanti ada berapa wattnya. Coba sebelum beli kita harus tahu detail. Sebenarnya istilahnya jangan membeli kucing dalam karung istilahnya ya, kalau nggak salah begitu ya. Ya, wattnya berapa? Apakah 1500 watt atau 1100 watt? Terus ini satu pas atau 3 pas? Nah, tahu bedanya satu pas 3 pas? Itu 1 pas 3 pas. Ya. Biasanya dengan aliran listriknya biasanya. Oke. Jika ya perbedaan yang mencolok nanti di konsumsi energi listriknya. Kalau satu pas, peternak akan cenderung membayar bulanannya lebih besar. Karena di Indonesia ini listrik itu dihitungnya adalah arus. Nah, tapi kalau 3 pas, karena itu listrik industri, apa namanya, dia lebih stabil, kemudian makan listriknya lebih sedikit. Tapi ya itu, menarik listrik 3 pas itu memang kadang biayanya mahal, tapi nanti irit di bulanannya. Kalau listrik 1 pas, listrik rumah tangga, kita emang tinggal pasang aja, tapi nanti di bulanannya mahal. Karena yang dibutuhkan itu kan kerja kipasnya maksimum begitu. Mau 1 pas kah, 3 pas kah, maksimum yang penting. Nah, kemudian jenis blade-nya, apakah blade-nya dari fiber atau blade dari kaleng atau apa namanya, besi begitu. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, blade fiber dia akan lebih ringan, artinya listriknya lebih irit biasanya daripada yang blade dari besi. Nah, cuma memang si blade fiber ini dia akan lebih rapuh. Jadi kalau ada benda asing masuk, seperti misalkan ada ular atau tikus atau apa, kucing begitu ya, masuk ke situ nggak tahu dari mana, tek begitu, kena langsung pecah. Jadi peternak harus nyetok tuh kalau pakai fiber. Pun begitu kalau kita menggunakan apa namanya, yang dari besi ya, dari steel ya, ini apa namanya, blade-nya. Mungkin tampaknya itu memang kokoh, tapi kalau suatu saat ada benda asing masuk, ya, presisi dari blade-nya ini sudah mulai berubah dia. Dari yang tadinya sudutnya seperti ini, dia akan berubah. Nah, ini lama-kelamaan akan membuat apa namanya, tidak presisi ini akan membuat listrik akan semakin naik. Karena apa? Kerja dinamo akan semakin berat. Semakin berat, ya. Nah, maka kalau teman-teman amati di lapangan itu, yang blade-nya itu dari besi, biasanya di beberapa periode awal itu rasanya murah bayar listriknya, tapi begitu nanti sudah di 6 periode, 8 periode, kok bayar listriknya agak mahal ya. Itu pertanda dari sebenarnya mungkin blade-nya sudah tidak presisi lagi. Begitu Bang. Berarti dari pemilihan blade juga pengaruh ya ke cost listrik kita juga ya. Berarti pengaruh juga teman-teman. Jadi apa namanya, dari pemilihan blade tadi kita juga harus benar-benar kita menentukan dulu kita mau pakai yang mana, seperti itu. Betul. Jadi itu tergantung sama kita sebenarnya gitu ya. Tergantung sama kita mau ya, kalau kita mau yang mahal tadi ya yang dijelaskan Pak seperti itu, yang ringan juga, yang murah juga ada, tapi dia gampang rapuh seperti itu. Ya kan. Mungkin ada lagi Mas Hujan yang mau ditanyakan? Ya, untuk ini misalkan ada kasus ini di lapangan ini teman-teman, kadang kan ada nih yang pakai biasanya kan blower biasa gitu, blower katanya mah rakitan gitu kan. Oke. Ya, tapi di performanya masih tercapai gitu. Oke.
Itu Ah. apakah bisa stabil terus sampai beberapa periode atau cuman hanya di awal-awal saja kalau misal pakai blower rakitan dibandingkan dengan pakai blower yang dari pabrik seperti itu, Pak? Oke. Jadi itu pertanyaan bagus sebenarnya. Seringkali ya yang namanya orang jualan ya, yang namanya orang jualan pasti dia akan blow up hal-hal yang bagus-bagus gitu kan. Ya. Pastilah ini menggunakan blower apa namanya dari dinamo misalkan Tamiya misalkan. Bercanda saya loh ya, maaf loh bercanda. Itu pakai dinamo rakitan, hasilnya bagus, IP-nya 450. Pertanyaan saya simpel, bisa bertahan berapa periode IP bagus itu? Bisa bertahan berapa periode performa bagus itu? Itu aja. Ini soal durability. Karena apa? Ya tentunya sesuatu yang terstandar itu akan lebih smooth, lebih awet daripada yang mohon maaf yang sesuatu yang belum terstandar gitu. Kita bisa meniru meniru bentuknya, tapi untuk presisinya belum tentu. Sama. Susah itu niru presisi. Orang misal ya blade kemiringan seperti ini misalkan kita contoh nih, beda sedikit gini aja udah selesai itu perkara. Yang diharapkan pasti jauh nanti. Ya tetaplah kalau kita mau naik mobil ya pakai mesin mobil kan begitu kan. Kalau kita mau naik mobil tapi dalamnya mesin motor, masuk nggak? Itu dia. Jadi sebenarnya ya itu tergantung dari kita juga ya. Ya. Jadi seperti kita kita mengganti onderdil mobil ataupun motor. Kita mau beli yang ori atau yang KW. Tinggal Gitu pilih kan. aja. Atau KW-nya pun ini KW berapa? Kan ketahanannya beda seperti itu. Yang ori udah jelas dia ketahanannya lebih lama. Tapi kalau yang KW ya udah jelas berapa bulan atau berapa tahun udah ganti lagi kan. Mungkin seperti itu ya, Ya. kurang lebih ya. Pak. Betul. Cuma yang memang di blow up kan selalu ini dengan baling-baling seperti ini, dengan seven seperti ini, Ya. IP-nya 450. Nah, itu untuk mendukung biaya marketing kan begitu. Ya, kita di sini belak-belakan karena kita niat kita objektif, Ya. kita ingin peternak kita itu maju juga. Itu mereka dengan periode pertama hasil bagus akan merasa bangga dengan kipas yang murah seperti itu. Cuman mereka tidak memikirkan lagi berapa lama Tahanannya Ya. seperti itu. gitu. Kalau hanya hanya di 3 periode, 4 periode atau 5 periode, habis itu ganti lagi, kan nambah lagi biaya sebenarnya. Ini Seperti itu ya. ya betul. Jadi fokusnya ke mungkin mohon maaf yang murah, tapi ternyata setiap 5 periode harus ganti kipas. Kan ketemunya tetap mahal juga ya, Bos? Betul. Iya. Iya. Contoh kita beli yang rakitan harganya setengah dari yang pabrikan gitu Iya. kan, setengah harga, lebih murah, tapi 5 periode ganti. Nah, Tetap aja perhitungannya ya hampir sama berarti. Malah lebih boros. Iya, lebih Sebenarnya boros, malah ya. lebih boros. nah ini juga ada pemahaman yang perlu diluruskan Iya, sebenarnya. betul. Gini, jadi selalu saja kita kalau di lapangan kan, oh ini farm upgrade, oh ini farm full, begitu kan, full close house, full CH, semi CH. Nah, ini yang perlu kita luruskan sebenarnya. Ketika kandang itu sudah tertutup, ya sudah tertutup, sudah pakai blower, maka yang berlaku di situ adalah close house. Sudah tidak ada semi CH, upgrade atau full, tapi yang berlaku hukumnya di situ adalah close house. Tinggal bagaimana nanti pengaturan ventilasinya. Nah, yang ada sekarang adalah apakah kandang ini full automatic atau belum? Ya, yang pertama tadi di ventilasinya dulu. Ketika dia sudah dikasih kipas, ya itu sudah close house semua sebenarnya, udah nggak ada semi lagi. Nah,
apakah pakannya masih pakai pakan manual atau masih pakai sudah menggunakan auger misalkan. Apakah masih menggunakan tempat minum yang manual atau tempat minum otomatis atau sudah menggunakan nipple. Bedanya di situ, tapi secara konsep ventilasi pasti sama. Nah, kita bisa cek. Makanya ketika kita pola pikirnya adalah nggak apa-apa, ini kandang upgrade, ya siap-siap aja. Umur 21, 22, bahkan 25 itu udah mulai cekrek gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Kasihan peternak kita kalau mereka nggak tahu. Ya. Berarti ya sebenarnya kalau kandang sudah tertutup full ya berarti close. Walaupun peralatannya belum full. Ya, gitu belum otomatis. Ya, belum otomatis. Ya. Nah, jadi masih pakainya manual seperti itu ya. Itu ya kalau yang namanya sudah tertutup berarti sudah Sudah close ya, close itu ya. hitungannya. Berarti di situ yang berhubungannya dengan ventilasi ya berarti harus sama. Ya, Gitu loh. Ya, betul. tidak ada semi close ataupun close seperti itu ya. Kurang lebihnya. Betul. Jadi kalau udah tertutup ya udah close seperti itu. Gitu ya Pak Faiz ya. Iya, betul. Jadi agar cara berpikirnya peternak ini juga, oh ini saya kandang semi kok udah pakai kipas yang ini aja. Nah, itu efeknya nanti teman-teman di lapangan pada saat mengawal produksi, wah kasihan tuh. Iya. Kenapa? Karena kecepatan anginnya Kurang tercapai. kurang dari yang dibutuhkan dia gitu. Ini soal ventilation system ini terus berubah dari tahun ke tahun, terus ada perubahan. Jadi nggak bisa kita berpatokan yang penting 4 CFM atau 6 CFM. Sudah berbeda. Kalau dulu mungkin kita masih bisa patokan, oh ini kebutuhan udaranya 4 atau 6 CFM, tapi itu kebutuhan udara. Wind chill-nya bagaimana? Dihitung atau tidak? Tuh. Kemarin kita ada seminar dengan KOP. Terima kasih KOP, saya ikut webinarnya. Di situ ada standarisasi untuk broiler ya. Broiler di iklim tropis itu sudah setidaknya nantinya maksimum akan membutuhkan 3,5 meter per detik kecepatan angin. 3,5 Ya. meter per detik. Ya. Kalau dulu kita mungkin masih bisa di 2,5 sampai 3 meter per detik. Tapi sekarang saat kami ikut webinar kemarin sudah masuk di 3,5. Itu KOP ya, yang mayoritas dipakai di strain yang mayoritas dipakai di Indonesia. Yang daerah tropis ya. Ya, untuk daerah tropis. Jadi terus-menerus sebenarnya kalau di ayam itu kita harus terus-menerus belajar. Harus terus-menerus rendah hati agar ya ilmunya masuk lah gitu. Nggak ada yang jago di ayam ini. Yang ada adalah kita orang-orang yang terus belajar gitu saja. Harus selalu upgrade gitu ya Mas. Ya, upgrade knowledge penting sekali. Ya, itu paling untuk kendala di lapangannya kan rata-rata kan banyaknya seperti itu teman-teman. Untuk masalah kipasnya biasanya kan ya udah dijelasin tadi panjang lebar sama Pak Faiz sama Bang Reno gitu seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin masih ada ini pertanyaan ini. Ya biasanya kan seperti ini, walaupun kita sudah memakai kipas yang udah pabrikan nih, biasanya kan tetap lama-kelamaan kan pasti kualitasnya menurun seperti itu kan. Yes, betul. Nah itu biasanya kendalanya di apa aja itu? Biasanya kan ya istilahnya kalau udah 1 tahun lebih gitu kan, waktu dihitung kecepatan anginnya dibandingkan waktu pertama kali kita pakai kipas tersebut pasti jauh berbeda gitu. Untuk solusinya seperti apa gitu? Kalau dibilang kipas itu barang ya, ataupun dia itu mesin seperti itu ya, seperti kita pakai mesin steam ataupun mobil ataupun motor seperti itu ya itu pasti ada perbedaan ketika masih baru dan sudah berusia beberapa tahun seperti itu. Terus dari si peternaknya ini juga dia sering tidak untuk merawat maintenance kipasnya ini atau blowernya ini tadi. Kalau tidak dirawat hanya cuma pakai ya udah otomatis. Sekarang Bang Rijal pakai motor nggak pernah dicuci aja.
2 bulan kemudian motornya seperti apa, Bang Rizal? Ya, Dan ya, bentuknya. ya, karena kalau kipas sudah pasti berdebu, gitu kan. Buat di dalam kandang itu menyedot amoniak, ya kan. Di situ banyak debu-debu, itu udah otomatis si kipas itu pasti berdebu. Nah, ketika setiap periode peternak tidak pernah dibersihkan, ya kan, itu pasti akan mengalami kerusakan, gitu loh. Dari situ. Jadi sebenarnya perawatan sih sebenarnya. Ya, Apa itu? betul. Perawatan ya. Perawatan. Nah, maintenance atau perawatan ini tadi yang Bang Reno katakan kipasnya, ya betul. Jadi apakah dibersihkan? Bahkan kan kalau misal sudah dinamonya itu sudah sertifikasi kena tahan percikan air, Ya. saya kira juga kena air pun tidak masalah, kita cuci kan gitu. Nah, cuma kadang-kadang di lapangan itu untuk membersihkan saja sulit. Ya. Alasannya banyak, alasannya banyak. Nah itu biasanya alasannya saja yang banyak. Nah, debu, kemudian pulinya apakah dikasih fat lagi, apakah dinamonya dikontrol, kemudian mengenai fan belt, misalkan masih pakai fan belt nih, itu sampai retak-retak fan beltnya. Kalau saya menyarankan selalu di maksimal di 3 periode fan belt itu diganti. Nggak sadar ya, fan belt yang yang sudah retak-retak kayak gitu, itu ngaruh loh sama kecepatan angin dan beratnya tarikan si dinamo ini untuk narik angin. Nah, ketika fan beltnya kita maintenance setiap 3 periode ganti misalkan, itu saya kira kipas akan baik-baik saja. Bahkan ada farmnya teman itu dia setiap periode harus ganti fan belt, karena sebenarnya investasi fan belt ini murah, kita tinggal beli ke toko spare part begitu, beli fan beltnya saja. Saya kira itu lebih murah daripada resiko yang ditimbulkan karena karena kita telat maintenance. Nah, kemudian selain kipasnya, kita pun harus cek kandangnya. Ada yang kemarin sama Bang Reno ini soal seldek yang mampet dan sebagainya. Nah, kemudian apakah ada kebocoran di kandang itu? Adakah kebocoran di kandang itu? Nah, ini dia yang kita perlu benar-benar jeli di lapangan. Pasti kalau faktor-faktor itu kita minimalisir, insya Allah sih akan lebih lama lah keawetannya. Kemudian misal kalau kandang terlalu lembab, coba cek persoalan utamanya itu di mana. Yang kita singkirkan itu adalah persoalan utamanya, ya. Sudah tahu ini kandang lembab, coba cek apakah ternyata kurang talang. Jadi kan banyak tuh yang kandang pakai pakai paranet sampingnya. Iya. Tapi ternyata dari atas atap langsung paranet. Ya. Itu ketika hujan ya, itu air dari atas atap itu akan mengalir ke paranetnya itu. Iya. Nah, mengalir ke paranetnya disedotlah sama iya, sama aja dong. Airnya Sama masuk aja. berarti ke dalam. Ya airnya kelembaban akan tetap tinggi masuk. Kalau misalkan pakai yang seperti itu, setidaknya atasnya kasih talang dulu. Jadi nggak langsung si air itu langsung ngalir ke paranetnya, gitu. Jadi dalam memecahkan masalah di kandang, selalu prinsipnya adalah ini faktor utamanya apa? Kita beresin dulu nih faktor utamanya. Jadi jangan kita berkutat di faktor sekundernya, gitu. Gitu, Bang. Mungkin itu Bang Rizal penjelasan dari kecepatan angin ya. Jadi ya mungkin kita harus tahu penyebabnya apa. Kita harus tahu, dan peternak di lapangan itu juga harus sering mengetahui dan sering mengecek, gitu kan. Kalau kita tadi masalah kebocoran aja, ada peternak yang tidak tahu ada kandangnya ini bocor atau terpaling bolong, kan itu berarti tidak mengecek, seperti itu ya. Mengecek sama sekali ya, Bang. Ya, betul. Jadi kita juga jangan sampai itu kita tidak tahu gitu. Kita harus benar-benar selalu mengontrol. Itu kandang
teman punya kita yang usaha itu gitu kan, kita ya harus mengontrol itu gitu loh. Ketika karena kadang-kadang ada juga sih memang Pak Faiz yang peternak ini tidak tahu kebocoran di kandangnya itu bisa tidak tahu seperti itu. Berarti kan memang kurang ya seperti itu. Kurang kontrol sebenarnya. Kurang kontrol. Gitu. Kurang kontrol. Nah, oleh karena itu ketika kita ke kandang, tolong persiapkan anemometernya. Ya. Atau apa mereknya Testo atau apa namanya Kestrel. Kita harus selalu bawa tuh senjata kita kalau di kandang closed itu. Satu poin penting dari persoalan kipas di kandang, kipas itu adalah paru-parunya. Paru-paru. Ya, kipas itu adalah paru-parunya kandang. Sama seperti kita semua, kalau paru-paru kita bermasalah, nah sudah bermasalah lah hidup kita. Nah, kipas itu adalah paru-parunya kandang. Jika kita salah pilih kipas, kita tidak pernah maintenance, kita tidak tidak aware dengan apa yang terjadi di lingkungan kandang, maka produksi tidak akan pernah baik. Betul. Ya, itu yang poin penting sekali dari kipas ini. Demikian untuk bincang-bincang pada siang kali ini. Ilmunya sangat banyak sekali teman-teman. Dari tadi udah dibahas mengenai kipas, pemilihan kipas. Jadi kita lebih tahu untuk pemilihan kipas itu harus seperti apa. Kita tidak boleh asal aja untuk memilih kipas seperti itu. Kita harus tahu speknya seperti apa dan kita mau yang seperti apa. Punya yang lebih awet, apa yang cuma 1-2 periode aja udah jelek seperti itu. Ya, bisa kita cek untuk video selanjutnya pembahasan yang lebih menarik lagi. Demikian pembicaraan pada kali ini kita tutup. Terima kasih Mas Faiz, terima kasih Pak Reno. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, dan tonton video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.